Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Masjid Darut Taubah, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada perkataan yang utama dan pertama kita panjatkan melainkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, nikmat lahir dan batin. Di antaranya kenikmatan tersebut adalah nikmat bisa berkumpul dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan 4 keutamaan. Di antara yang datang kepada kita dari hadis beliau adalah majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafatmuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dalam hadis tersebut disebutkan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yang mana mereka membaca Al-Quran dan tadarus atau saling belajar di antara mereka, saling mengajar dan belajar di antara mereka, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Tentunya ketenangan di sini bukan dimaknai ngantuk di majelis. Kemudian wa ghasyatuhumur rahmah, turun kepada mereka kasih sayang Allah. Kemudian yang ketiga adalah dinaungi ataupun diliputi oleh malaikat, ya, mengepakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk tawadhu kepada orang yang belajar ilmu Islam, ilmu agama Allah Ta'ala. Dan yang keempat adalah Allah Ta'ala menyebut nama-nama mereka di majelis yang lebih mulia. Tentunya ada pepatah tak kenal maka ta'aruf, ya. Barangkali jenengan antum baru pertama kali lihat saya di sini, ya, walaupun mungkin ada beberapa abah, ya, yang kalau sering ke Asuna mungkin pernah lihat saya, tetapi itu sudah lama sekali. Ana dulu pernah aktif di Asuna Kali Tanjung sekitar tahun 2012 sampai 2017. Ya, dalam rangka khidmah di sana, belajar dan membantu pengajaran di MTS. Dan setelah itu, setelah 2017, anak merantau ke Jember untuk melanjutkan belajar di STDI Jember. Ya. Tapi nama anak adalah Sucipto, bukan asli orang Cirebon, tetapi asli Pemalang, Jawa Tengah. Ya. Alhamdulillah dapat jodoh orang Kedawung. Ya, dan dimotivasi oleh istri untuk belajar lebih giat lagi. Ya, awalnya hanya aktif di kajiannya Ustaz Toharo Ahad pagi, kemudian di Ustaz Tonari, di beberapa masjid di area Tuparef, kemudian sama Ustaz Arif Budiman di Jamblang. Ketika itu alhamdulillah Allah Ta'ala berikan saya karunia, ya, rezeki lebih dan ingin memondokkan ponakan-ponakan.
sekitar ada 3. Qadarullah, ada satu yang cepat lah ibaratnya, enggak betah. Ternyata istri memotivasi. Ketika satu ponakan ini keluar ya, kabur dari pondoknya Ustaz Tonari di Subang. Kata istri, kenapa enggak Abi sendiri yang belajar? Dan memang kalau sudah berkeluarga boleh belajar di pondok, yang boleh ada program Hidayatul Umum. Maka dari tahun 2012 itulah saya coba 2 tahun sampai 2014. Lalu sempat ke Madinatul Quran untuk melanjutkan hafalan Quran. Lalu dilanjut lagi biar dekat di pondoknya Ustaz Arif Sarifuddin di Abu Bakar As-Siddiq sampai 2017, dan dimotivasi kembali sama Ustadzuna Hamzah Ta'adi untuk melanjutkan kuliah. Dan di antara istikharah yang terpilih dari 2 kampus saat itu adalah antara STI Ali Surabaya dan STI Jember. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala pilihkan untuk saya di STI Jember, yang mana barangkali antum pernah mendengar nama Ustaz Syafiq Reza Basalama. Nah, itu adalah salah satu dosen anak di sana, pengampu mata kuliah dakwah Islamiyah, kemudian akhlak dan seterusnya. Kemudian Ustaz Arifin Badri, kemudian Ustaz Ali Musid dan seterusnya. Baik, pada kesempatan malam ini ana diamanai Ustaz Dimas Frandika untuk menggantikan ya Pak. Mungkin sementara karena kesibukan beliau. Malam ini ana akan membawakan kitab atau kutab yang berjudul Salasa wa Salasuna Faidatan fil Muharram wa Asyura. 33 faidah atau pelajaran dari bulan Muharram dan Asyura. Apalagi ini momennya adalah besok insyaallah masuk ke tanggal 9 Muharram atau yang disebut Tasu'a. Barangkali antum sudah pernah melajari ini, sudah pernah selesai dengan beberapa asatidzah, maka anggap saja ini adalah tadzkir atau pengingat, murojaah. Syukur-syukur apabila belum dipelajari, maka ini sebagai bentuk ta'lim, belajar ilmu baru. Yang mana kutab ini, buku kecil ini disusun oleh Syekhuna Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Tidak berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pelajaran pertama. Beliau mengatakan Syahrullah al-Muharram awalu syuhuris sanah al-Hijriyah. Kita tahu bahwasanya bulan Muharram yang kapan mulainya? Kemarin tanggal 27 Juni, hari Jumat, adalah bulan pertama dalam tahun Hijriyah. Wa akhirul ashhuril hurumi salasa al-mutataba'ah. Adapun bulan-bulan lain, bulan-bulan haram yang lain itu datang berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah di akhir tahun. Lalu masuklah Muharram di awal tahun. Lalu loncat ke bulan Rajab, bulan ke-7. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Di dalam kitabullah, dalam Al-Qur'an ataupun jauh sebelum itu adalah Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang telah Allah taala tetapkan pada hari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan mulia atau 4 bulan haram. Surat At-Taubah ayat 36. Coba kita sebutkan dahulu urutan-urutan bulan Hijriah. Awalnya apa? Muharram. Setelah itu Safar. Yang ketiga Rabiul Awwal. Kemudian yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadal Ula, yang keenam Jumadal Akhirah. Kemudian yang ketujuh Rajab. Yang kedelapan Sya'ban. Yang kesembilan Ramadan. Yang ke-10 Syawal. Sisa 2 bulan lagi Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nabi SAW hijrah ke Madinah pada bulan apa? Bulan
Rajab. Ada lagi? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Bulan Muharram atau bulan Rabiul Awal? Yang benar adalah akhir Safar, artinya ketika mau masuk bulan Rabiul Awal. Ya, walaupun Umar bin Khattab berijtihad untuk memulai penghitungan bulan Hijriah dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dan awal tahun adalah bulan Muharram, tetapi ternyata hijrahnya Nabi SAW adalah pada bulan Rabiul Awal atau akhir Safar. Nah, kemudian adalah hadis kata Nabi SAW, inna zamana qad istadara kahadi yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya waktu itu berputar, berkisar seperti pada saat Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu tsna'asyara syahran, pada satu tahun ada 12 bulan. Tentunya jangan sampai kita sebagai kaum muslimin dan muslimat lebih hafal bulan-bulan Masehi atau Miladiah, Januari, Februari sampai Desember. Ternyata ketika diminta untuk disebutkan sekarang tanggal berapa dari bulan Hijriah, pada kebingungan. Tentunya ini suatu hal yang kurang baik pada kita. Hendaknya kita terus cek, minimal dilihat dari kalender Hijriah, atau misalkan ada tanggalan yang ditempel, kita lihat terus tanggal-tanggal Hijriahnya, karena memang berkaitan dengan musim-musim ibadah. Ada Ayyamul Bid, tanggal putih 13, 14, 15 Hijriah yang datang tiap bulan. Kalau lebih semangat lagi ada Senin Kemis, tentunya ada hal-hal yang tentu perlu kita terus pantau dari bulan-bulan Hijriah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram. 3-nya itu datang berturut-turut, dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Kemudian yang keempat, wa Rajabun syahrul Ramadan alladzi wa Rajabun syahrul Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab, yaitu bulan Mudhar yang terletak antara Jumada, ada Jumada Tsaniyah dan Sya'ban. Ini yang pertama, bahwasanya Al-Muharram termasuk di antara bulan-bulan mulia. Pelajaran kedua, di antara keutamaan bulan Muharram adalah Nabi SAW menamakan bahwasanya bulan Muharram adalah bulannya Allah, Syahrullah. Tentunya pengidhofahan bulan Muharram sebagai bulannya Allah, idhofah itu kalau ibaratnya kata gitu, tasnya siapa ini? Tasnya Pak Nono. Pulpennya siapa ini? Pulpennya Pak Saroji. Dinisbatkan kepemilikannya kepada sesuatu. Apa tadi? Tasnya Pak Nono, pulpennya Pak Saroji, nama malih, PC-nya Sucipto misalkan. Nah, itu kepemilikan. Nah, ini Muharram dinisbatkan pemilikannya secara khusus dengan bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwasanya ini bentuk pemuliaan, pengagungan, tadullu ala syarafihi wa fadlihi, menunjukkan atas kemuliaan dan keutamaannya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengidhofakan sesuatu kepada namanya, melainkan makhluk itu adalah khusus, makhluk itu adalah khusus, memiliki keistimewaan, memiliki tamayuz, pembeda dengan hal-hal yang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yakub dan selain mereka, dinisbatkan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba Allah, hamba milik Allah. Padahal semua makhluk dari kalangan jin dan kalangan manusia tentu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan penyebutan mereka secara khusus, dengan penyebutan sebagai hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa adalah sebagai bentuk
pengistimewaan, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasaba ilaihi baitahu wa naqatahu. Allah Subhanahu wa taala juga menisbatkan Mekkah Al-Mukarramah, Al-Masjidil Haram sebagai rumah Allah. Tentunya masjid-masjid yang ada di daerah pesisir termasuk Masjid Darut Taubah juga milik Allah taala. Wa annal masajida lillah, wa annal masajida lillah. Bahwasanya masjid-masjid adalah kepemilikan milik Allah, tetapi disebutkannya Makkah Al-Mukarram Baitullah Al-Haram sebagai Baitullah, maka itu adalah bentuk pemuliaan Ka'bah sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Begitupun naqatullah ya. Nanti di dalam surat Asy-Syams, untanya Allah sebagai mukjizat Nabi sinten? Nabi siapa? Ada yang masih ingat di dalam surat Asy-Syams? Surat sinten? Nabi Saleh ya. Itu adalah bentuk pemuliaan mukjizat kepada Nabi Saleh alaihi salam, karena dinisbatkan kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwasanya bulan Muharram lebih afdal dari bulan-bulan haram yang lain. Atau tadi saya katakan bulan haram itu ada 4. Nama malih? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Sebagian ulama mengatakan dari 4 bulan ini yang paling mulia adalah bulan Muharram. Sebagaimana ucapan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, afdhalul ashhuril hurum syahrullah al-Muharram. Bulan yang paling mulia dari bulan-bulan haram adalah bulannya Allah Al-Muharram. Beliau juga mengatakan innallaha iftataha sanata bi syahrin haram. Allah Subhanahu wa taala telah membuka tahun dengan bulan haram, wa khatamaha bi syahri haram. Dan Allah juga menutup dalam kisaran 1 tahun itu dengan bulan haram juga, yaitu bulan Dzulhijjah. Falaisa syahrun fi sanati ba'da syahri Ramadan a'dham indallahi minal Muharram, kata beliau. Tidak ada bulan di dalam setahun, yang paling mulia setelah Ramadan melainkan bulan Al-Muharram. Ini menurut pendapat sinten? Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Kemudian pelajaran keempat, 10 hari pertama dari bulan Al-Muharram itu adalah seutama-utama hari dalam bulan Muharram. Kata Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah taala, beliau menceritakan bagaimana praktik para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanu yu'adzimuna 13. Dahulu mereka mengagungkan 3 kali 10 hari. 10 hari yang 3. Yang pertama al-ashrul akhir min Ramadan. Yang pertama adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang kedua ashrul awal min Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana amalan-amalan pada saat itu adalah amalan-amalan yang paling mulia, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan membawa harta dan jiwanya, tetapi dia tidak pulang dengan 2 hal tersebut. Bila dia pulang dengan membawa nyawanya, dia ternyata kalah, sehingga hartanya dirampas oleh musuh. Dia amalannya masih kalah dengan amalan-amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga punya keutamaan besar. Lalu yang ketiga wal ashrul awal min Muharram. 10 hari yang ketiga yang dimuliakan oleh para sahabat Nabi adalah 10 hari pertama dari bulan Muharram. Kemudian pelajaran kelima, Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang mendolimi dirinya pada bulan-bulan haram.
Allah Ta'ala berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya pada diri-diri kalian. Faya akadun wa balagun fil ismi min ghairiha. Yang mana perbuatan dosa pada bulan-bulan haram tersebut lebih besar dosanya, dilipat gandakan dalam hal dosa dibanding ketika seseorang berbuat dosa di selain 4 bulan haram tersebut. Li syiddati hurmatiha wa 'idhamiha. Karena besarnya kehormatan dan keagungan pada 4 bulan tersebut. Imam Qatadah rahimahullah taala mengatakan, inna dzulma fil ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran min adh-dhulmi fi ma siwaha. Sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram, termasuk diantaranya bulan Al-Muharram, adalah sebesar-besar kesalahan dan kekeliruan dari berbagai kezaliman di bulan-bulan lain. Wa in kana dzulmu ala kulli halin 'aziman, walaupun kezaliman secara umum ya besar juga, walaupun dilakukan di bulan misalkan bulan Rabiul Awal, bulan Sya'ban, misalkan zina misalkan, ya tetap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi ketika dilakukan pada bulan-bulan haram, di antaranya bulan Al-Muharram, maka dosanya dilipat gandakan. Walakin Allah yu'adzimu min amrihi ma yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dari hal perkaranya apa yang Allah taala kehendaki. Di antaranya adalah melipat gandakan dosa. Termasuk sebaliknya itu melipat gandakan pahala yang seperti tadi yang saya ucapkan di 10 hari bulan haram. 10 hari dari bulan Dzulhijjah dan 10 hari bulan Muharram. Kemudian pelajaran ke-6, yustahabul iksaru minas siyam fi hadha syahril 'azim. Disukai untuk memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa pada bulan ini. Nabi SAW bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail. Dan salat yang paling utama setelah salat 5 waktu adalah salat malam atau salat tahajud. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, wa hadzal haditsu sharihun fi anna afdhala ma tutawwi'a bihi minas siyam ba'da Ramadan saumu syahrul al-Muharram. Dari hadis ini jelas ada kejelasan bahwasanya seutama-utama puasa yang menjadi puasa tatawwu, puasa sunnah setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Tentunya ini puasa adalah puasa yang sifatnya mutlak, bukan sifat puasanya ada alasan tertentu, misalkan puasa qadha, puasa apa lagi? Puasa nazar, misalkan puasa kafarah, ataukah puasa apa lagi? Puasa nanti bulan Asyura, itu adalah ada sebab-sebab tertentu. Tetapi secara umum puasa mutlak adalah utama pada saat bulan-bulan Muharram ini, yaitu puasa-puasa yang tidak didasari alasan-alasan tertentu. Kemudian pelajaran ke-7, istihbabu siyami fil Muharram mahmulun 'ala al-iksari minas siyam la shamu kulli. Disukainya puasa pada bulan Muharram ya, dipahami atau dimaksudkan adalah untuk memperbanyaknya, tetapi bukan berarti seluruh hari pada bulan Muharram digunakan untuk puasa, bukan. Ya, karena tidaklah Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dikenal puasa pada 1 bulan sepenuhnya adalah kecuali pada bulan Ramadan. Nah, setelah Ramadan maka Nabi SAW paling banyak puasa pada bulan apa? Sya'ban. Lalu bagaimana dengan bulan Muharram? Padahal tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW apa?
afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Maka di sini ada beberapa jawaban. Mengapa di dalam riwayat ternyata Nabi Muhammad SAW paling banyaknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Sya'ban, bukan pada bulan Muharram. Yang pertama, la'allahu lam ya'lam fadlal Muharram illa fi akhiril hayati qabla at-tamakkun min shaumihi. Barangkali beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu tentang keutamaan puasa Muharram adalah saat-saat akhir beliau menjelang wafat. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa sebelum adanya tentang informasi ini dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling banyak beliau gunakan untuk puasa adalah pada bulan Sya'ban. Ini kemungkinan pertama, karena memang puasa berkaitan dengan bulan Asyura adalah menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah akan kita lewati hadisnya. Kemungkinan kedua, aula'allahu kana ya'ridu fihi a'dzarun tamna'u min iksari shaumi fihi, atau barangkali Nabi dihadapkan pada beberapa uzur, ya misalkan uzur safar, uzur karena perang, ya keluar ekspansi perang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah karena sakit dan selain itu. Artinya di sini ada uzur, ada uzur yang menjadikan di dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau paling banyak puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Sya'ban. Pelajaran ke-9, Asyura huwal yaumul 'ashir min Syahril Muharram. Bahwasanya Asyura adalah pada hari ke-10. Ya, berarti jatuhnya insyaallah pada hari Ahad besok insyaallah. Hal ini menurut pendapat jumhur ulama baik kalangan salaf maupun khalaf. Pelajaran ke-10, Asyura adalah nama Islami. Artinya kata-kata Asyura itu tidak dikenal oleh kaum jahiliyah, orang-orang yang saat sebelum mendapatkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Masa jahiliyah itu tidak dikenal nama Asyura. Arti nama Asyura itu baru dikenal ketika diutusnya Nabi SAW sebagai nabi. Sehingga tidak tepat apabila pada momen-momen Asyura ini justru digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, ya, semisal digunakan untuk kesyirikan, untuk perbuatan-perbuatan kreasi di dalam beragama dan lain sebagainya. Pelajaran ke-11, yustahabbu istihbaban syadidan shaumu yaum Asyura. Sangat ditekankan, sangat dianjurkan untuk puasa pada hari ke-10, pada Ahad besok insyaallah taala. Berdasarkan hadis siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanata allati qablah. Puasa pada hari Asyura, aku berharap kepada Allah taala agar Dia menghapuskan kesalahan 1 tahun sebelumnya. Adapun puasa yang diharapkan dihapuskan 2 tahun, ya. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya puasa apa? Namanya puasa Arafah. Ya. Adapun yang Asyura hanya 1 tahun sebelumnya. Adapun yang 2 tahun, ya, as-sanatal lati qablahu wa ba'da adalah puasa Arafah yang kita sudah lewati bulan kemarin. Pelajaran ke-12, bahwasanya puasa Asyura yukafiru kulla dzunubis shaghair, yang dihapuskan pada saat seseorang berpuasa Asyura adalah dosa-dosa kecil yang diharapkan terhapus dari seseorang melaksanakan puasa adalah dari dosa-dosa kecil. Wala yukafir al-kabair. Adapun dosa-dosa besar maka tidak terhapus oleh puasa Asyura. Terhapus oleh apa?
Bapak dan ibu-ibu? Kalau dosa besar terhapus dosanya dengan sebab apa? Dengan sebab taubat, ya. Tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh. Fa in wajada ma yukafiruhu minas saghiril kaffarah. Apabila orang tersebut memiliki dosa-dosa kecil, maka diharapkan terhapus karena sebab puasa tersebut. Wa illam yusadif saghiratan wala kabiratan kutibat bihi hasanat. Apabila orang tersebut dikenal orang yang sangat taat, ya, tidak dikenal orang yang suka berbuat dosa besar, dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya neraka, atau terkena laknat, atau terkena had di dunia. Ternyata orang tersebut bersih dari dosa tersebut. Begitupun dosa-dosa kecil, dosa-dosa yang tidak terkena tiga hal tadi, ya. Ancaman neraka, laknat Allah Ta'ala dan Rasulnya, ataukah had di dunia, maka dicatat untuknya kebaikan yang banyak untuknya. Artinya apabila dia tidak memiliki dosa besar dan kecil ketika melaksanakan puasa Asyura, maka akan ditetapkan baginya kebaikan yang banyak. Wa rufi'at lahu bihi darajat, dan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila dia memiliki dosa besar, maka diharapkan dengan puasa Asyura tersebut dosa besarnya bisa diperingan. Artinya tidak dihapuskan sama sekali. Karena kalau seseorang jatuh kepada dosa besar butuh taubat yang nasuhah, ya. Taubat yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan sebabnya dia puasa Asyura, maka diharapkan bisa diperingan dengan sebab puasa tersebut. Pelajaran ke-13, yang bagi ta'ahudul al-ahli wal aulad wa man lil insani alaihim wilayatun bisyami yaumi Asyura. Hendaknya seorang bapak, ya, memperhatikan keluarga dan anak-anaknya, dan siapapun yang menjadi tanggungan dalam satu rumah. Misalkan seorang bapak masih ada ibunya di situ, ada orang tuanya, maka diajak untuk makan sahur, ya, untuk mempersiapkan untuk puasa Asyura. Diajak untuk ikut puasa Asyura. Wal qiyamu litasahhur bihi lahu, dan diajak untuk makan sahur biar mereka lebih kuat melewati puasa pada hari tersebut. Ada riwayat dari Ar-Rubaiyah binti Muawwidh. Rubaiyah ini nama laki-laki atau nama perempuan? Perempuan. Rubaiyah binti Muawwidh radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menceritakan tentang pengalaman dia puasa Asyura. Kunna nasumu ba'du. Ya, ketika Asyura pernah diwajibkan kepada Rasulullah SAW, lalu turunlah syariat Ramadan sehingga Asyura itu terangkat dari wajib kepada sunnah, maka para sahabat tetap mengamalkan puasa Asyura tersebut. Wa nusawwimu sibyanana, dan kami latih anak-anak kami untuk puasa. Wa naj'alu lahumun nu'bah minal ain, kami buatkan untuk mereka boneka-bonekaan terbuat dari wol, ya, alat-alat permainan yang mungkin bentuknya enggak identik dengan kayak hewan, ya, mungkin bentuknya yang lain ya. Ada yang mungkin bentuknya kayak zaman sekarang, yang mungkin mobil-mobilan gitu kan, terbuat dari kain wol. Fa idza baka ahadum 'ala ta'am a'taynahu dzak. Bila mereka mulai rewel, mulai nangis minta makan, maka kami berikan mainan tersebut kepada mereka biar puasanya sampai iftar, hatta yakuna 'indal iftar, ya. Berarti mereka benar-benar melatih anak-anak mereka untuk puasa, tentunya dengan latihan yang tidak membahayakan. Artinya tidak ada istilah puasa setengah hari untuk anak-anak. Walaupun mungkin ketika anak kita lihat, ini kalau diteruskan sampai maghrib bahaya, ini bisa mencret, bisa muntah, ya udah kita berikan buka untuk mereka. Tetapi ketika kita coba latih untuk sampai maghrib ternyata aman, ya, tidak sakit, tidak meriang gitu kan, tidak demam, ya kita tidak masalah.
untuk melatih anak-anak kita puasa lebih panjang sehari penuh. Kemudian dianjurkan untuk puasa pada hari ke-9 dan ke-10 secara bersamaan sebagai bentuk penyelisihan kepada Yahudi dan Nasrani. Ya. Ada riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana ini termasuk salah satu keberhasilan dakwanya Nabi, pendidikannya Nabi kepada anak-anak. Nabi SAW wafat pada saat itu umur Ibnu Abbas itu usianya berapa? 10 tahun. Tetapi di antara kelebihan anak-anak pada zaman Nabi SAW adalah mereka bisa menghafal hadis, bisa meriwayatkan hadis sampai kepada kita. Betapa banyak hadis-hadis Ibnu Abbas. Bahkan beliau termasuk al-muksir fi tahdits, ya, termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Di samping anak-anak yang lain termasuk Anas bin Malik. Ya. Jenengan kenal nama Al Hasan bin Ali? Beliau yang meriwayatkan hadis witir, kunut witir, ketika Rasulullah SAW wafat, usia beliau masih di bawah Ibnu Abbas, yaitu usianya 8 tahun. Sudah hafal kunut witir. Bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau belum berarti ada yang sesuatu yang perlu ditinjau ulang. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Jangan sampai karena alasan memperhatikan usia lalu kita bersantai-santai, ternyata tidak menghasilkan produk generasi yang siap menjadi penerus estafet dakwah kita, dakwah kepada Islam dan Sunnah. Kata Abdullah bin Abbas, hina shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Asyura wa amara bisiyamihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa Asyura, maka beliau memerintahkan para sahabat agar ikut siam, ikut puasa. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhu al-yahudu wa nasara. Pada hari ke-10 bulan Muharram ini, orang Yahudi dan Nasrani juga mengagungkannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi' ay ma'al 'ashir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab berita yang dibawakan oleh para sahabat bahwasanya Yahudi dan Nasrani juga ikut memuliakan bulan Asyura dengan ikut puasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tahun depan insyaallah kita tambah dengan puasa ke-9. Artinya dibarengi puasa antara 10 dan 9. Falam yatil 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah. Tetapi ternyata beliau belum sempat mengamalkan puasa ke-9 bulan Muharram, usia beliau sudah keburu wafat, ya. Artinya apa? Pengenalan tentang keutamaan puasa pada bulan Muharram ini adalah menjelang akhir-akhir wafatnya Rasulullah SAW, sehingga terjawablah tadi mengapa dikatakan mengapa kok bulan puasa yang paling mulia setelah Ramadan adalah puasa Muharram, tetapi dalam riwayat Rasulullah SAW justru lebih banyak puasa pada bulan Sya'ban setelah puasa Ramadan. Faidah ke-15 ini ada di saya jam berapa? Oh, Masya Allah. Ada beberapa pelajaran lagi insya Allah. Pelajaran ke-15 ini masuk perkara fikihnya. Ini harus diperhatikan. Manfaatahu siyamut tasi' yushra'u lahu an yasuma al-ashir ma'al hadi ashar. Bila ada orang yang terluput dari puasa ke-9, ima karena dia lupa enggak ngecek tanggalnya, atau karena pas tanggal 9 dia lagi sakit, atau pas lagi safar keluar kota sehingga tidak kuat, maka dia bisa puasa tanggal 10 dan 11. Berarti kurang lebih hari Ahad dan Senin. Alasannya sama, sebagai bentuk menyelisihi Yahudi. Karena banyak nas-nas yang datang kepada kita dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagian besar adalah bentuk penyelisihan terhadap amalan-amalan ahli kitab, ya, termasuk dalam hal puasa pada bulan Muharram ini. Pelajaran ke-16, la mani'a minal ihtiyati li Asyura khasyata naqsil hilal
Tidak masalah untuk berhati-hati pada untuk puasa Asyura sebagai bentuk rasa khawatir apabila penentuan hilal di awal bulan itu keliru. Ya. Sehingga di antara hikmah kenapa kita puasa pada tanggal 9-nya adalah sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai terluput dari puasa tanggal 10 Muharram. Ya. Karena khawatir salah penghitungan awal bulan, karena mungkin awal bulan Muharram tidak bisa dilihat hilal karena mungkin mendung, atau mungkin waliul amr mencukupkan dengan penanggalan kalender. Maka dengan kita puasa dibarengi dengan tanggal 9, maka ini sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak sampai terluput puasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian faedah ke-17, yaqsumu Asyura inda ba'dil ulama ala salasati maratib. Puasa Asyura menurut sebagian ulama ada 3 tahapan, ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yang paling bagusnya adalah ketika seorang muslim puasa 3 hari berturut-turut, tanggal 9, tanggal 10 dan tanggal 11. Wa qad ruwiya fi dzalika haditsun dhaif. Ini ada muskilah yang perlu kita jawab. Walaupun hadis yang menyatakan adanya disyariatkannya puasa pada tanggal 11 ini hadisnya lemah, tetapi mengapa kok menduduki peringkat pertama? Jawabannya adalah 1, sebagai bentuk penyelisihan terhadap Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang kedua, ternyata para salaf banyak yang mengamalkan hal ini, mengamalkan puasa tanggal 11 sebagai bentuk ikhtiyat atau kehati-hatian, sebagai bentuk peneladanan terhadap salafus saleh. Yang ketiga adalah ikhtiyat itu sendiri, yaitu sebagai antisipasi ketika awal bulan Muharram salah dalam penentuan awal bulan atau dengan melihat hilal. Adapun tingkatan kedua adalah pada tanggal 9 dan 10, 2 hari saja. Dan ini hadisnya adalah sahih. Dan yang ketiga adalah yaitu menyendirikan puasa pada tanggal 10 saja, tidak tanggal 9, tidak pula tanggal 11-nya. Dan ini boleh, tidak makruh. Ya. Ini boleh dan tidak makruh. Tetapi yang afdal ada sebagaimana tadi hadis yang sahih, kita tambahi dengan puasa tanggal 9 besok insyaallah. Kemudian faedah atau pelajaran ke-18, apabila hari Asyura bertepatan dengan hari Jumat atau Sabtu, maka ini pun tidak masalah, karena ada larangan khusus menyendirikan puasa pada bulan Jumat kecuali diiringi puasa sebelumnya atau setelahnya. Ima diiringi dengan puasa hari Kamis dan Jumat ataukah Jumat dan Sabtu. Mengapa tidak makruh? Ya karena ini adalah penentuan yang datang secara nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yusamu li'annahu minal ayyami allati yushra'u shaumuha. La li'annahu yaumu jum'ah aw sabt. Kita puasa pada hari Jumat misalkan nanti suatu tahun tanggal 10 Muharram pas hari Jumat, maka tidak masalah kita puasa pada hari tersebut. Karena ada alasan tanggal 10 Muharram atau Asyura, bukan karena hari Jumatnya atau hari Sabtunya. Kemudian yang ke-19, bila seseorang memiliki qadha puasa Ramadan, maka dia boleh mendahulukan puasa Asyura, karena keutamanya hanya sehari. Jangan karena ini kan saya punya utang puasa Ramadan, mungkin ibu-ibu ada yang haid, ada yang melahirkan, lalu dia meniatkan puasa pada tanggal 10 tersebut khusus untuk qadha Ramadan, maka ini kurang tepat. Dia boleh mendahulukan niat untuk puasa Asyura, lalu qadhanya adalah setelahnya. Bahkan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah beliau mengqadha puasa-puasa Ramadan tahun itu kecuali pada bulan Sya'ban.
Artinya tidak masalah ketika ada halangan. Walaupun yang afdal mendahulukan puasa qadha, termasuk ketika puasa Syawal misalkan yang 6 hari itu. Yang afdal ya tetap mendahulukan qadha Ramadan. Tetapi misalkan ada kasuistik ya, ibu-ibu yang haidnya mungkin 14 hari, 15 hari, kalau mendahulukan qadhanya kadang-kadang khawatir keutamaan 6 hari puasa Syawalnya kelewat, maka tidak masalah dia mendahulukan 6 hari puasa Syawal. Pelajaran ke-20, man kana alaihi qadha'u ayyamin minan Ramadan fa sama Asyura bi niyatin qadha'i yaumin minha sahha qadha'uhu. Orang yang menggabung antara niat puasa qadha dan puasa Asyura ya, jadi satu puasa dengan dua niat sekaligus, niat qadha dan niat puasa Asyura, maka sah menurut beberapa ahli ilmu ya. Tetapi yang afdal adalah memisahkannya. Misalkan besok antuna ya, misalkan ada yang puasa utang puasa Ramadan, puasa Asyura dulu dari Ahad, lalu qadhanya adalah setelahnya. Artinya yang afdal, yang utama adalah memisahkan niat antara puasa Asyura dan puasa qadha Ramadan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan boleh dan sah, sebagaimana fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dan begitu pula ana dapatkan fatwa dari Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau juga mengatakan sah orang yang menggabungkan niat puasa qadha dan puasa sunnah. Termasuk kemarin yang sempat viral digabungkan qadha Ramadan dengan puasa Arafah. Sudah masuk waktu Isya. Saya rasa sampai 20 pelajaran saja dulu, karena waktu Isya sudah masuk. Mungkin kita cukupkan pelajaran ini, walaupun ada 33 pelajaran, kita baru baca 20-nya saja. Barangkali setelahnya sisanya bisa jenengan atau antum baca sendiri di kutip, ada PDF-nya insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu wal hidayah lakumikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.